Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, teman-teman semua. Senang sekali sekarang kita bisa bertemu lagi dalam konten eh, belajar bahasa Sunda. Yuk, nah gitu ya. Episode kedua. Episode pertama kan kemarin tentang vokal dan greetings ya. Yang sekarang akan membahas sedikit tentang konsonan dan kata tanya dalam bahasa Sunda. Nah, tapi sebelum kita memulai video ini, bagi yang baru datang ke channel Capruk Radionet, silakan diklik dulu subscribe-nya. Barangkali yang belum, kalau yang sudah, terima kasih. Alhamdulillah. Eh, kita mulai saja supados tenyang kolong kana waktos videonya. Teman-teman sekalian, untuk pengucapan konsonan kebanyakan tidak jauh berbeda dengan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi karena pelafalan beberapa huruf yang tidak lazim dalam bahasa Sunda, sehingga beberapa huruf ada yang cenderung ya bukan anomali ya, terpengaruh oleh lidah Sunda gitu. Yang pertama untuk B, seperti biasa sama saja dengan dalam bahasa Indonesia. Kalau B ya, Bandung, Bandeng, kabar, itu ya sama saja. Sabab, nah gitu sama saja. Untuk C, C juga sama, tidak ada banyak perubahan cara pengucapannya dengan dalam bahasa Indonesia. Bacang, macem-macem, capruk, nah itu ya. Kemudian calincing, congcorang, cuhcur, nah gitu, sama aja. Kemudian, tapi untuk pengucapan bagi orang Sunda, C itu C beberapa wewengkon gitu ya. Karena sebagai informasi juga yang saya sampaikan di sini adalah bahasa Sunda dalam eh, wewengkon Priangan ya. Karena bahasa Sunda itu banyak sekali wewengkonnya. Bahasa Sunda wewengkon eh, Banten, wewengkon eh, Cianjur, wewengkon Garut, wewengkon Subang, Karawang, wewengkon Priangan itu pun ada tadi ya, Sumedang, Garut, Bandung gitu. Itu masing-masing daerah memiliki kata-kata dan lentong atau logat yang berbeda-beda. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah dalam konteks Priangan. Artinya tapi sama aja, ngerti aja sih gitu maksudnya. Jika teman-teman mempelajari sesuatu dari video ini, kemudian berjalan-jalan ataupun misalnya datang ke wewengkon yang lain di luar Priangan, ya akan ngerti juga, cuman agak beda aja kelihatan dari lentongnya atau logatnya gitu, dari dialeknya. Apalagi misalnya untuk daerah perbatasan, misalnya Cirebon, Indramayu gitu ya, bahasa Sundanya sudah mengalami perkembangan yang berbeda karena terpengaruh dengan budaya daerah Jawa. Nah, kita kembali lagi ke huruf C, sehingga huruf C itu banyak yang lekoh tipis gitu ya. Baca, baca, ca, 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 ce, 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 dari ce, 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 ce. Jadi eces gitu, C-nya itu eces gitu. Nah, eces, ces, ces. Jadi bukan eces, eces, eces. Pancuran, pancu, cok, cok, cok. Jadi mahronya itu kadang atau pengucapannya itulah orang Sunda, jadi cek cok cek 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 cek, jadi tipis sampai tebal gitu. Tapi itu perbedaan dialek saja, perbedaan pengucapan, dan itu lumrah lazim. Untuk D, D biasa sama saja.
Da, da. Cuman begini, ada pengaruh lidah Sundanya juga ya. Kalau D didahului oleh N, ya artinya ada konsonan rangkap ND, itu kadang-kadang kalau native Sundanese speaker itu jadi suka tipis D-nya. Suna, 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 Sunda, beda kan? Antara Sunda dengan Suna. Ka Bandung, sekilas seperti Bandung, sekilas seperti Bandung, padahal Bandung. Tapi orang Sunda udah ngerti aja gitu, Bandung. Kanang, kanangan atau kanang, 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 jadi kayak kanang, kanang, kanangan atau jadi kayak tipis D-nya itu. Tapi itulah lidah lidah Sunda gitu ya. Kanangan, kanangna di Bandung, canakela, canakela, canakela tuh jang. Eh, kanang di Bandung, Bandung, Bandung. Nah itu maksudnya jangan bingung. Jika ada teman Anda yang berbicara seperti itu, ya, kanang di Bandung, kanang, kanang, kok kayaknya kayak kanang di Bandung gitu ya. Tapi ya itu kandang di Bandung maksudnya gitu, kandang di Bandung. Nah, contohnya begitu. Jadi itu sisi-sisi letak Sunda atau lidah Sunda gitu. No problem at all. Kemudian huruf F. Nah, ini huruf F nih. Sering jadi apa ya? Geh-geyan gitu kalau dalam bahasa menurut saya sih geh-geyan seringkali jadi sebuah stigma gitu. Orang Sunda itu nggak bisa nyebut F gitu. Atau mungkin ada beberapa video yang menyebutkan malas menyebut kata F gitu. Sebenarnya bukan sih. Ya, orang Sunda sangat mampu menyebutkan F. Artinya kata-kata yang dimulai atau mengandung huruf F itu sangat bisa. Cuman karena kata-kata asli bahasa Sunda itu jarang yang mengandung huruf F. Dan satu lagi V atau V gitu ya. V, kalau bahasa in English V, kalau bahasa Indonesia V gitu, jarang. Sehingga lidah orang Sunda tidak terlatih untuk refleks mengucapkan kata dan gitu. Padahal ya bisa, bisa. Sehingga jadi goyan kan, jadi candaan gitu. Orang Sunda nyebut fakultas jadi fakultas gitu kan. Jadi atau misalnya apalagi tuh? Banyak ya yang begitu. TV, TV. Nah, TV, TV. Kalau misalnya ada virus, 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 ya. Virus, virus naon eta? Virus gurat emas atau virus COVID? Itu mah dua hal yang berbeda ya. Satu tuh batu akik, yang satu penyakit. Gitu ya. Nah itu orang Sunda ya untuk F sama V itu seringkali menjatuhnya ke P karena P itu sangat umum kata-kata dalam bahasa Sunda yang menggunakan huruf P atau up gitu ya. Jadi F, 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 nah gitu. Farmasi, farmasi, aduh langsung atau misalnya kalau farmasi, farmasi, farmasi ya. Ya jadi misalnya apalagi tuh kalau yang menggunakan kata F gitu ya. Itu seringkali jatuhnya ya jadi P atau F, F, F. Itu harus dimaklumi saja. Tapi bagi saya sih menghimbau kepada teman-teman yang berbahasa Sunda, artinya orang Sunda, marilah kita belajar mengucapkan kata itu sesuai dengan huruf-huruf yang tertera di sana. Jadi kalau misalnya ada tulisan FISIP misalnya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, nah jangan ketukar, jangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya salah jelas. Maksudnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi F dan P-nya itu jelas. Kita sanggup lah. Ayo semangat. Naon deh. Ya gitu.
Jadi untuk F dan V itu begitulah. Karena memang jarang kata-kata dalam bahasa Sunda yang menggunakan F. Kemudian untuk G agak gitu ya, sama saja ga gitu, ganggu atau misalnya gorobas gitu, ge-nya itu sama saja. Kemudian untuk H, hayam, kaharti, heos, sama saja H gitu ya, sama dengan bahasa Indonesia. Kemudian J, 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 nah langsung saya kaitkan dengan Z. Orang Sunda itu sama seperti halnya dengan F tadi, kasusnya F dan V itu untuk kata-kata aslinya itu jarang yang menggunakan huruf Z. Gitu ya. Zat atau misalnya jadi jat gitu ya. Kalau misalnya kalau ada kata zina misalnya gitu kan, jina atau kemudian apalagi itu ya itulah banyak ya. Saya suka lupa mendadak kalau itu. Tapi pokoknya kalau ada Z pasti jadi J aja jatuhnya gitu. Nah, karena ya itulah. Tapi udah bisa, orang Sunda itu bisa. Lidahnya itu kemana-mana. Itunya kemampuannya maksud saya. K ya sama ak gitu ya. K sama saja. Kalong, cangkir, korotak, bakakak, bakakak sama saja. L ya sama saja. Leor, baledog, blower, nah, kelotok, L, M sama saja, tidak ada sama dengan bahasa Indonesia. Kemudian N, P, Q, nah, Ki karena tidak ada dalam bahasa Sunda, jarang gitu yang menggunakan huruf Ki, kebanyakan jatuhnya ke ak, ke K gitu ya. Gitu, jadi kalau misalnya ada Queen, Queen sama saja sih gitu aja dengan bahasa Indonesia gitu tidak banyak perubahan. R ya sama dengan bahasa Indonesia. S sama, T sama, W ya sama saja sih dengan bahasa Indonesia tidak ada yang khas yang khusus. Y juga sama, Y cara pengucapannya, pronunciation-nya. Nah, itu untuk konsonan. Cuman yang ingin saya sampaikan juga sebagai tambahan dari konsonan dalam bahasa Sunda ini, mungkin sama saja dalam beberapa kata atau banyak kata dalam bahasa Indonesia ada beberapa konsonan yang rangkap gitu ya dalam satu kata itu. Dan ketika nanti kita membahas sisipan dalam bahasa Sunda, itu sisipan kata dalam bahasa Sunda gitu, artinya imbuhan sisipan, itu beberapa jenis konsonan rangkap ini akan merubah bunyi sisipan tersebut. Gitu. Contohnya sisipan R gitu ya. Sisipan R itu kalau misalnya bertemu dengan beberapa konsonan rangkap, misalnya capruk, nah ini channel capruk, jadi artinya PR, huruf P dan huruf R, dan kemudian akan menjadi jamak, capruk itu kata sifat, dan capruk itu mungkin ya kata kerja ya, kata kerja, capruk, nah, capruk kata kerja. Nah, ketika yang capruknya ini banyakan, nah, calapruk. Sebenarnya alnya ini adalah perubahan bentuk dari R. Jadi bukan carapruk, tapi calapruk. Nah, yang capruk saya sendiri ketika saya bertemu dengan teman-teman dan mereka capruk-capruk semua gitu, artinya ngomongnya kemana-mana ngelantur dan lain-lain lah gitu ya. Dalam konteks bercanda gitu, dalam konteks ngobrol kongkow-kongkow gitu, calapruk jadinya banyakan. Calapruk gitu. Nah, itu contohnya.
Atau misalnya yang ada lagi sisipan kata yang mengandung vokal lengkap BR, misalnya BR, gombrang misalnya kan, gombrang. Gombrang itu ada dua makna. Eh, Gombrang dalam konteks sebuah celana gitu ya, atau pakaian yang lebih kegedean gitu, atau gombrang dalam konteks kata keterangan yang menyiratkan atau bermakna suara yang keras dan spontan. Gombrang gitu kan, gombrang. Kayak kayak misalnya ada yang jatuh di dapur gitu, menimpa wajan atau menimpa piring, kemudian menimbulkan suara yang keras dan spontan. Itu kalau orang Sunda kayak ada sound effect berbentuk kata gombrang. Nah, kalau dalam makna kegedean, misalnya kita punya baju ya atau celana, terus celananya itu kegedean, artinya celananya itu gombrang. Nah, situasinya adalah misalnya si celananya itu atau bajunya ini lebih dari satu, artinya jamak. Nah, menggunakanlah sisipan ar jadi galombrang. Jadi bukan garombrang gitu ya, galombrang gitu, galombrang. Aing mah dikirim baju teh, Hanas dikirim baju teh. Galombrang kieu ya. Nu ieu gombrang, nu itu gombrang. Kabeh we galombrang ya mah. Misalnya gitu ya. Mangkus dikirim baju, ternyata kegedean semua gitu. Galombrang. Itulah contohnya. Nah, ada beberapa konsonan rangkap lain dalam banyak kata dalam bahasa Sunda yang sebenarnya kalau dipelajari secara langsung akan bingung gitu, akan pusing. Jadi harus dengan sambil berproses gitu, akan ketemu dengan kata-kata yang unik-unik gitu. Dalam bahasa Sunda itulah yang seperti saya sampaikan di video pertama. Jadi ada beberapa sisi-sisi bahasa Sunda yang asik untuk dipelajari karena banyak apa ya istilahnya kalau itu tuh banyak sisi-sisinya gitu, sisi-sisi yang harus dipelajari dengan pengalaman, dengan menggunakan, bukan hanya di instan, tidak tidak seperti itu, nah gitu. Tapi marilah sedikit-sedikit aja gitu ya, sambil saya juga belajar gitu, memperkaya hasanah berbahasa Sunda. Baik, untuk sekarang yang selanjutnya kita akan melangkah untuk teman-teman ke sesi kata tanya dalam bahasa Sunda. Nah, seperti yang sering dipelajari dalam pelajaran bahasa dasar, yang pertama adalah apa, what, apa, what, what adalah naon, naon, apa itu, what is that, apa ini, what is this, naon ieu. Nah, jadi lentongnya pun begini. Untuk apa itu? Naon eta? Naon eta? Jadi untuk nadanya meninggi ke atas di belakang. Sama halnya dengan misalnya banyak dialek-dialek dalam bahasa asing gitu ya. Contohnya mungkin untuk bahasa what is that? Kalau what is that? What is that? Itu ya mungkin ya kalau bahasa Inggris begitu, Inggris gitu. Kalau bahasa Cina jatuhnya kan ni hao ma. Itu mah apa kabar ya? Nah, jadi artinya maksud saya ada peninggian di akhir. Naon eta? Naon eta? Nah, kalau what is this atau apa ini? Apa ini? Nah, kalau bahasa Sunda, naon ieu? Naon ieu?
Ye, 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 e. Ya. Pernah ada video katanya untuk itu teman-teman sharing itu adalah vokal yang paling susah dalam bahasa Korea ya. Kalau orang Sunda justru paling gampang ya istilahnya sehari-hari gitu. Naon ieu? Naon ieu euy? Naon ieu euy? Duh, halus pisan euy. Naon ieu euy? Piring atau naon? Misalnya gitu ya. Aduh. Eh jadi begitu. Naon ieu? Naon ieu euy? Naon ieu? Nah, eta naon sugan gitu ya. Nah, bercanda. Nah, gitu. What? Itu naon. Yang kedua adalah di mana. Di mana. Where. Where. Di mana sama saja. Di mana. Jadi bahasa Sundanya pun di mana gitu. Di mana. Tapi jika ke mana jadinya kamana. Jadi ke-nya berubah jadi ka. Mau kemana Pak? Bade kamana Pak? Bade kamana Pak? Jadi ke-nya berubah jadi ka. Tapi kalau di mana rumahmu? Where is your house? Nah, di mana imah maneh? Gitu. Jadi kalau di tetap di, kalau ke berubah jadi ka. Gitu ya poinnya. Kemudian misalnya, bukan misalnya, yang ketiga adalah mengapa. Why. Nah, bahasa Sundanya yang sehari-hari adalah naha. Naha gitu ya. Mengapa kamu makan? Mengapa kamu makan? Naha maneh dahar. Ya, perhatikan lentongnya ya, logatnya. Mengapa kamu makan? Naha maneh dahar. Itu untuk kejadian yang ini aneh gitu. Kenapa kamu makan? Kenapa dia makan? Pasti ada sesuatu. Jadi si logatnya tuh udah kayak naha maneh dahar. Naha maneh dahar. Apaan? Tadi teh mung cenah. Kan katanya tadi nggak mau. Tapi naha dahar, ayeuna dahar. Naha, mengapa dia mencari alasan gitu. Beda jika misalnya konteksnya Pak Amin tadi bawa-bawa gajah ke sini. Nah, kunaon? Nah, itu kunaon juga. Kunaon juga mengapa. Kunaon dan naha itu memiliki arti yang sama. Jadi mengapa. Kalau kunaon lebih kenapa, kalau naha lebih mengapa. Gitu ya. Nah, tentunya kalimat barusan, Pak Amin tadi bawa gajah ke sini 2 karung. Gajah jadi karungan, ya itu. Ya gajah-gajahan misalnya gitu. Nah, mengapa? Mengapa dia bawa gajah ke sini? Kenapa nggak bawa ke tempat lain gitu maksudnya kan? Nah, kunaon? Kenapa? Artinya gini, rasa pertanyaannya begini. Mengapa Pak Amin bawa gajahnya ke sini? Ngapain? Kunaon? Kenapa? Ada alasan apa? Nah, beda. Misalnya begini kan, jawabannya bisa begini. Nah, karena di kebun binatang sudah nggak muat, misalnya gitu ya. Jadi nggak capruk ya. Kunaon? Karena kita lah yang paling bisa ngurus gajah, gitu ya. Jadi naha dan kunaon itu kayak mirip sama mengapa, tapi lebih cenderungnya itu naha itu menanyakan alasan dari sesuatu. Naha bet gitu. Kunaon itu lebih ke sisi lain pertanyaan yang ingin menjelaskan
sebab dari kejadian itu gitu. Aduh, ada abstrak ilir kayaknya. Pokoknya mah gitu lah. Untuk dasar mah pokoknya naha itu sama mengapa, sama aja lah hampir mirip naha dan kunaon. Kunaon itu kenapa lebihnya gitu. Kalau mau dipisah, ku naon itu misalnya lebih ke ku itu oleh, naon itu apa, kan balik lagi. Oleh apa? Nah, ku naon itu dengan apa? Bisa jadi begini jawabannya yang tadi. Pak Amin mawa gajah ka dieu sakarung. Naha sabab di dieu pan tebat gajah. Kunaon? Kunaon kumaha? Kunaon mawana? Nya ku beca, nya ku setum atau ku apa ya? Atau ku kapal misalnya gitu. Datang ke sini itu pakai kapal gitu maksudnya gitu kan. Kunaon itu dengan apa? Menggunakan apa? Kunaon. Contoh kalimat yang lebih realistis lah yang tadi yang tadi mah capruk. Bu Yati mengiris bawang 10 butir. Dia disuruh mengiris bawang tadinya itu 5 butir. Contoh. Bapak, eta Bu Yati, naon? Nyiksikan bawang 10. Kira nah apa dititara teh 5. Itu kan misalnya kan. Nah, mohon hilap sauna teh. Lupa. Bu Yatinya lupa gitu. Bahwa dia itu disuruh 5 butir saja apa sih? Mengiris bawangnya. Nah, tapi ternyata dia mengiris 5. Terus ditanyakan sama bapaknya. Nah, lupa jawabannya. Nah, kemudian kunaon, kunaon ya, dengan apa? Kunaon nyiksikna? Kunaon dengan pisau. Ku peso gitu misalnya. Nah, jadi dengan pisau gitu maksudnya. Jadi berbeda naha dan kunaon. Tapi si kunaon ini juga seringkali jadi kunaon itu jadi nanyakin alasan lagi gitu tuh. Nah, itulah maksud saya dalam berbahasa Sunda itu makna dari apa yang sedang dibicarakan harus jadi ada kepahaman gitu. Maksudnya loyogna teh ka mana gitu. Loyog teh maksud pertanyaannya. Nah, yang berikutnya adalah tadi sudah ya, naon, di mana, ka mana, mengapa, naha, kunaon, dan how. How itu maksudnya bagaimana itu, kumaha. Nah, kumaha. Teman-teman mungkin sering mendengar kata kumaha, karena memang ini adalah pertanyaan yang sering lazim digunakan dalam percakapan. Kumaha itu artinya bagaimana, how. Kumaha, bagaimana. Bagaimana caranya? Kumaha carana? Kumaha carana? Kumaha carana kumaha eta? Yo, si Ujang mah bisa dengan duit tina handphone. Ada sia euy. Kumaha carana euy? Nah, gitu. Jadi si Ujang itu bisa mencari uang dari handphone, artinya menggunakan online gitu ya. Terus Ujang bertanya, bagaimana caranya? Kumaha carana? Nah, itu, bagaimana. Dan kata tanya yang terakhir adalah kapan. Kapan itu dalam bahasa Sunda adalah iraha. Ya, iraha. Jadi contoh kalimatnya misalnya, kapan kamu akan datang ke sini? When will you come here? When will you come here? Kapan kamu akan datang ke sini? Dalam bahasa Sunda adalah iraha maneh rek ka dieu, atau iraha maneh rek datang ka dieu. Iraha, kapan. Itu iraha. Nah, teman-teman, itulah beberapa kata tanya yang lazim dalam percakapan dalam bahasa Sunda. Yang naon, apa, naon. Yang kedua adalah
di mana tetap di mana, kalau ke mana jadi kamana. Nah, kemudian untuk mengapa dan kenapa, naha dan kunaon gitu ya. Atau kunaon itu bisa dengan apa itu artinya. Kemudian bagaimana itu kumaha, kapan iraha. Nah, jadi jika teman-teman sedang belajar bicara dengan teman-teman dari berbahasa Sunda, maka jika ada kata itu diucapkan di depan, artinya apa menanyakan barang atau benda, seperti halnya eh, dalam bahasa Indonesia. Bagaimana menanyakan cara, mengapa, atau kunaon atau naha menanyakan alasan, iraha menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat atau lokasi. Nah gitu teman-teman ya. Baiklah, sebelum mengakhiri video kedua ini, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pasti banyak kekurangan dalam penjelasan ini karena ini video yang relatif singkat, jadi saya cenderung mempercepat penjelasannya. Tapi jika ada yang ingin ditanyakan atau kita berdiskusi, silahkan ditulis di kolom komentar. Baiklah, sampai bertemu di video belajar bahasa Sunda yang berikutnya. Jangan lupa dipantang terus konten-konten dari Capruk Radionet. Karena sudah muncul lagi segmen baru ya, Carpon Dongsun ya. Itu artinya sebuah segmen yang menyelingi penyajian dongeng bersambung. Kalau dongeng bersambung kan cenderung panjang, roman gitu kan. Nah, kalau Carpon Dongsun bedanya adalah dia diusahakan itu sekali tamat, satu episode sekali tamat, atau maksimal tamatnya 2-3 episode tamat gitu. Karena ini produk karya tulis dari teman-teman yang berbentuk carpon atau cerita pondok atau dalam bahasa Indonesia cerpen gitu. Oke, akhirul kalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat sekeluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baktos.